Pernah nggak sih kita ngerasa stres banget soal hidup? Seolah-olah ini tuh ujian yang rumit, berat, dan nggak ada habisnya. Tapi, gimana kalau saya bilang hidup ini sebenarnya cuma sebuah permainan? Dan yang lebih gila lagi, aturan buat menangnya itu sebenarnya udah dikasih ke kita. Cuma, ya itu kebanyakan dari kita udah lupa. Coba deh bayangin sebentar. Gimana kalau semua rasa cemas, semua rasa capek yang kamu rasain selama ini, itu semua cuma karena kamu main pakai aturan yang salah? Nah, di sini kita bakal coba bongkar lagi aturan main yang sesungguhnya. Aturan yang bisa mengubah segalanya. Oke, jadi kalau hidup ini memang sebuah permainan, pertanyaan pertama kan, ini permainan apa sih? Tujuannya apa? Dan apa yang bikin kita kayaknya sering banget kalah? Nah, untuk menang, kita harus paham dulu lapangannya. Yuk kita mulai dengan melihat sifat asli dari permainan dunia ini. Dan inilah teman-teman, akar masalahnya. Stres kita itu muncul karena kita memperlakukan dunia yang cuma sementara ini seolah-olah dia realitas final. Akibatnya, ya kita lari terus-terusan ngejar hal-hal yang ujung-ujungnya bakal hilang, persis kayak ngejar bayangan kita sendiri. Capek kan? Nah, ini dia nih, pembeda utamanya. Kita sering banget mikir kalau dunia fisik yang bisa kita lihat, kita sentuh, inilah penyebab segalanya. Padahal dunia ini cuma efek, cuma gema dari suara aslinya, cuma bayangan dari benda aslinya. Semua yang terjadi di sini itu cuma akibat, bukan penyebab sejati. Penyebabnya ada di dunia yang tak terlihat. Ayat ini keren banget sih, ngegambarin ilusi tadi. Coba bayangin, bahkan sesuatu yang kita anggap paling kokoh, paling nyata, kayak gunung, itu aja pada hakikatnya cuma sementara, bergerak kayak awan. Nah, kalau gunung aja begitu, gimana dengan masalah dan ketakutan kita? Sebenarnya nggak sekokoh yang kita kira. Oke, jadi kalau dunia luar itu cuma bayangan, di mana dong pertarungan yang sesungguhnya? Di mana kita bisa beneran mengubah hasil permainan ini? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Medan perang yang sebenarnya itu bukan di luar sana. Sama sekali bukan. Inilah pusat komando Anda, hati atau cold. Ini bukan jantung dalam artian fisik ya, tapi ini adalah jembatan spiritual kita yang nyambungin dunia bayangan tadi dengan dunia yang nyata. Anggap aja ini kayak ruang kontrol rahasia tempat realitas kamu dirancang. Apapun yang kamu setel di sini bakal terpantul ke dunia luar. Semua perubahan sejati mulainya ya dari sini. Artinya apa? Kalau mau mengubah dunia luar, ya kita harus menang dulu di perang yang ada di dalam. Masalah di luar sana, entah itu soal kerjaan, duit, atau hubungan, itu cuma cermin dari apa yang lagi terjadi di dalam hati kita. Ini ayat yang dalam banget ya, menekankan kalau persepsi sejati itu bukan datang dari mata, tapi dari kondisi hati kita. Orang yang beneran kalah dalam permainan hidup ini tuh bukan yang miskin atau lemah fisiknya, tapi mereka yang hatinya tertidur atau buta. Oke, kita udah nemuin medan perangnya, hati kita. Sekarang kita butuh buku panduannya. Tiap permainan kan pasti punya aturan ya. Nah, permainan hidup ini ternyata aturan utamanya cuma ada dua. Dua aturan fundamental. Kalau Anda bisa kuasai dua aturan ini, Anda bukan cuma sekedar main, tapi Anda mulai bisa mendesain permainannya. Ini kuncinya. Aturan nomor 1 ini simple tapi dampaknya luar biasa. Anda, saya, kita semua, itu udah dikasih kekuatan buat nulis realitas kita sendiri. Kehendak bebas itu bukan cuma soal milih baik atau buruk, tapi juga soal apa yang hati kita izinkan untuk jadi kebenaran dalam hidup kita. Dengerin baik-baik. Pernyataan ilahi ini kan artinya, persepsi kita, prasangka kita ke Tuhan, dan ke hidup ini, itulah yang jadi cetak biru pengalaman hidup kita. Apa yang kamu yakini sepenuh hati, itulah yang akan diwujudkan untukmu. Sesimpel itu dan serumit itu. Coba bayangin, hati Anda itu kayak sebidang tanah, kayak kebun. Keyakinan yang kamu tanam di sana, itulah benihnya. Nah, kehidupan yang kamu jalani, itulah hasil panennya. Jadi kalau kamu nggak suka sama hasil panenmu, ya jangan salahin tanahnya, ganti benihnya. Nah, aturan kedua ini agak paradoks nih. Ternyata, makin kita ngejar sesuatu dengan putus asa, malah makin jauh. Alam semesta ini, atau lebih tepatnya, aturan ilahi ini nggak merespons rasa butuh kita, tapi merespons keyakinan kita. Lihat deh beda energinya. Rasa butuh itu kayak kita lagi coba genggam air. Pasti tumpah kan? Energinya panik, menyembah pada kekurangan. Sementara, keyakinan atau tawakal itu kayak kita membuka telapak tangan untuk menerima. Tenang, damai, dan menyembah pada sang pemberi. Beda banget hasilnya.
Oke, ngerti aturannya itu satu hal, tapi gimana cara prakteknya? Gimana caranya kita pindah dari energi butuh yang bikin rezeki menjauh ke energi yakin yang justru menarik rezeki? Nah, ini dia strategi simpelnya. 4 langkah praktis buat ambil alih kendali permainan. Perhatiin ya alurnya. Pertama, jaga benteng di dalam. Lindungi hati. Kedua, ubah cara bicaramu. Dari meminta jadi meyakini. Ketiga, hancurkan rasa butuh dengan rasa cukup alias syukur. Dan terakhir, yang paling susah nih, lepaskan, sabar dan percaya. Ini bukan sekedar daftar ya, ini satu sistem utuh buat menyetel ulang frekuensi batin kita dari panik ke keyakinan. Jadi, ingat ya, keyakinan itu frekuensi paling kuat yang bisa kita pancarkan. Sebuah sinyal yang memerintahkan hal-hal tak terlihat untuk bergerak dan merespons. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita terhubung dengan yang maha hebat. Pada akhirnya, pena itu ada di tanganmu. Kamu yang menulis cerita hidupmu sendiri, lewat apa yang kamu yakini di dalam hati. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang akan terjadi padaku, tapi cerita apa yang akan aku pilih untuk ditulis di hatiku selanjutnya. Permainan dimulai sekarang.